kami tidak mengundang Pak Anies, tapi dia sendiri datang ke acara halal bihalal. Mungkin Pak Anies lagi pencitraan. Orang yang sudah pernah ikut pemilihan 5 tahun yang lalu, mereka harus menampilkan citranya terus-menerus. Kadang-kadang ada konten-konten yang malah menjatuhkan citra. Masih sama Bang Deo. Bang Banyak Pijan. isu ini Bang. Abang kelamaan libur lebarannya. Makanya itu Bang Pijan. Iya, terbangnya kejauhan. Tapi abang itu nggak pernah libur ke luar negeri saya lihat ya. Nggak pernah Bang Pijan. Cinta banget sama pariwisata Indonesia. Indonesia kan belum pernah. Iya, kalau nggak percaya coba lihat. Abang punya IG kan? Lihat di IG-nya. Kalau liburan yang direncanakan gitu ke luar negeri jarang ya. Enggak. Tapi lama liburnya. Lama Bang. Keliling Indonesia. Libur lebaran aja sampai 2 minggu. Akhirnya isu kita numpuk Bang. Iya makanya. Kemarin Ini isu apa nih Bang Pijan nih? Harusnya ikut Bang Anies ke ini kan, ke Hambalang. Anies Baswedan? Iya. Oh iya. Apa tuh tentang itu yang kita mau bahas sekarang? Ya gimana tuh Bang? Ya kan sekarang koron katanya Bang, semua orang itu lagi ancang-ancang mau individu seperti Pak Anies misalnya atau partai-partai lagi pemanasan nih menuju 2029. Nah, Bang Anies itu termasuk kalau kita lihat salah satu kandidat karena dia udah disebut namanya oleh Partai Gerakan Rakyat itu kan, bahwa mereka akan mengusung Anies 2029. Maka kita untuk sementara pastikan bahwa Bang Anies ini akan maju. Nah, lalu kita lihat kan benar-benar gerakan rakyat ini, mulai dari persebian jembatan waktu itu yang katanya dibuntut sama intelnya tentara atau apa gitu kan, sempat rame itu. Dan selama ini dia kemana-mana. Aku termasuk followersnya Pak Anies itu. Lalu followers ya Bang, bukan relawan loh. Iya. Ya jangan sampai salah nanti. Saya udah dibilang termul. Subscriber lah ya. Iya, dibilang termul, dibilang relawan Anies lagi kan repot nanti. Intinya kita di tengah. Lalu kemarin Bang yang rame, Bang Anies itu halal bihalal ikut halal bihalal di silaturahmi ke Cikeas, bukan Hambalang, ke Cikeas, ke rumahnya Pak SBY. Waktu itu katanya Demokrat lagi halal bihalal lebaran lah. Sebenarnya buat kita biasa aja kan. Tapi yang jadi persoalan, begitu video, foto dan lain-lain itu tersebar, pihak Partai Demokrat mengatakan ya kita nggak ngundang. Tapi kalau orang datang masa kita nolak? Menurut Abang ini pernyataan lurus atau pernyataan politis? Karena yang menyampaikan partai, tentu setiap pernyataan selalu politis. Bermuatan politis. Ya, nggak ada orang partai menyatakan sebagai pribadi kan, ya. Biasa-biasa aja gitu kan. Jadi ini adalah pernyataan politis. Jadi pernyataannya itu kan, kami tidak mengundang Pak Anies, tapi dia sendiri datang ke acara halal bihalal. Ini pernyataan ini sebenarnya netral aja. Biasa kan, faktanya tidak diundang, tidak ada undangan. Fakta kedua dia datang, gitu kan. Jadi datang tanpa diundang. Artinya kalau Jailangkung itu, gimana Jailangkung itu kan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya emang nggak diantar Pak Anies waktu itu. Ya itu Jailangkung. Tapi kalau Pak Anies bukan karena Jailangkung Bang. Ya. Karena kan dia datang sendiri. Ya, tapi kalau Jailangkung kan begitu, datang tak diundang, pulang tak diantar, kan begitu kan? Kalau kita lagi main Jailangkung, Jailangkung kan begitu kan, tahu garis saja itu, kertas putih jadi hitam kan. Diundang, terus hilang sendiri. Tapi Pak Anies kan bukan Jailangkung, dia kan manusia dan manusia itu manusiawi ya. Tapi kalau kita pakai ukuran kita yang sederhana, ada orang menikah, kita kenal, tapi orang itu nggak ngundang kita datang nggak sih tanpa undangan? Kalau saya sih gengsi Bang. Bukan gengsi, pakem etikanya kan kita nggak bisa datang karena nggak diundang. Kan gitu. Ada tetangga. Kalau saya tadi gengsi. Iya, kan ada marah-marah paling. Tetangga kita kenal, dia kenal kita. Dia ada acara pernikahan di keluarganya. Terus dia nggak ngundang kita. Berarti dia sebenarnya tidak menghendaki kita datang. Iya dong. Begitu. Kalau ini pernikahan. Tapi ini kan halal bihalal, beda lagi. Oh iya.
Jadi kan pakemnya kan kita ngapain kita datang? Karena tidak layak kita datang. Iya, Orang orang nggak diundang nggak kok, diundang. gitu. Kan kita harus tahu ini Diri. kita ini menjaga diri kan. Ya. Orang nggak diundang ngapain datang sih? Nanti tambah malu kan begitu. Kita jaga harga diri kita juga kan begitu. Nah, ini pernikahan atau ulang tahun, nama juga ulang tahun orang kita nggak diundang masa kita datang kan begitu. Kalau ini kan halal bihalal. Apa sih arti halal bihalal tuh? Halal bihalal. Halal ketemu halal. Iya. Halal bihalal tuh kayak bertemu lah. Iya, pertemuan. Acara hari raya kan. Iya. Acara lebaran kan, artinya silaturahmi sembari maaf-maafan kan. Itu halal bihalal. Sebenarnya itu nggak perlu undangan. Nggak perlu undangan. Tapi kan yang ngadain partai dan tempat terbatas. Jadi partai juga harus kemudian yang ada diundang lah ya. Iya, ada hitung-hitungannya. Kalau semua orang datang nanti makanan nggak cukup. Kursi nggak ini. Nanti luber. SBY atau Demokrat bikin acara begitu, terus kita berdua datang ke sana. Siapa nih orang per kilo kan begitu kan? Tapi yang datang kan Anies, tetap diterima karena saling kenal. Nah, sebenarnya secara etika halal bihalal ya boleh-boleh aja orang datang ke suatu acara yang nggak diundang. Tapi di mana harga dirinya begitu. Gitu. Tapi kan kita dari satu persepsi sudut pandang kita. Kita nggak tahu sudut pandangnya Pak Anies bagaimana. Sudut pandangnya Partai Demokrat yang mengadakan acara bagaimana. Sebenarnya yang pantas itu halal bihalal terjadi, Anies datang, Partai Demokrat nggak perlu bilang Anies tidak diundang. Sehingga tidak memberikan wacana-wacana perspektif publik membicarakan ini. Karena ini kan timbul norma-norma baru, etika baru kan. Kan masing-masing publik kan punya ini kan. Jadi bias punya sudut pandang. Jadi bias ketika disampaikan nggak diundang, timbullah kita berasumsi kan. Jangan-jangan kan begitu. Padahal yang bagus itu ketika acara halal bihalal, walaupun ada undangan, ketika ada orang yang tidak diundang datang tapi dia dikenal, ya udah nggak usah dibicarakan itu. Jadi etika politiknya satu kepada partai, harusnya kan nggak usah ngomongin begitu kan sama aja mempermalukan orang lain. Yang kedua, Anies juga nggak usah juga datang, orang nggak diundang datang kan begitu. Itu kan begitu. Jadi keadaan yang belum pakem secara bertata krama terjadi. Demokrat harusnya nggak usah bilang di depan publik nggak diundang. Anies juga kalau nggak diundang nggak usah datang kan gitu kan. Karena itu pasti acara dipublis. Pasti publis kan begitu. Acara partai besar, nggak mungkin nggak ada publikasi. Ya harusnya kan begitu. Yang bagus kan supaya nanti semuanya baik-baik saja. Nah sekarang Partai Demokrat menyatakan nggak diundang ini, tapi datang. Masa kita tolak kan begitu. Tapi kan itu setiap pernyataan ada sudut pandang penilaian dari masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif, gitu. Kan nggak semua menganggap pernyataannya Demokrat itu netral. Ada juga yang mempersepsikan negatif kan, begitu. Dampaknya ke siapa? Ya dampaknya ke Anies lah. Kalau separuh dari kita aja menyatakan, oh iya nggak diundang ngapain datang? Berpikiran seperti aja kan, dampaknya kan ke pencitraan Pak Anies. Mungkin Pak Anies lagi pencitraan, misalnya menciptakan diri baiklah dengan partai ini datang tiba-tiba. Tapi ketika kemudian diajar seperti itu, citra yang diharapkan positif menjadi tidak positif. Akhirnya negatif karena tidak positif. Tapi gini Bang, kita kan bukan orang yang orang yang awam sekali dengan komunikasi politik, dengan bagaimana para politisi itu mengelola sebuah peristiwa dalam konteks komunikasi politik kan. Pertanyaannya gini Bang, mungkin nggak orang sesantun Anies, kan itu yang digambarkan banyak orang. Anies itu santun, ya adabnya tinggi, ya gak? Kalau tadi Abang bilang, ya etikanya kalau nggak diundang nggak usah datang lah. Mungkin nggak orang sesantun Anies nggak diundang nekat datang? Ya bukan mungkin lagi, emang faktanya dia datang kan? Enggak, maksudnya artinya mungkin nggak diundang. Ya kalau dinyatakan tidak diundang berarti kan memang tidak diundang. Kan kita tinggal faktanya aja, Demokrat tidak diundang. Jadi begini, yang kita pertanyakan, gimana sih kok Anies bisa tahu ada acara halal bihalal di Demokrat kan itu?
siapa yang informasiin? Mungkin Anies ikut ini followersnya IG-nya Partai Demokrat kan Mungkin atau bisa aja kan. mungkin kan itu kan sifatnya kan sepihak kan, keadaan sepihak kan. Tetap aja bahasanya kan harusnya kalau tidak diundang nggak datang. Walaupun kita tahu nih, kita tahu nih, oh di sana ada acara hajatan tuh, tapi kita nggak diundang. Kan kita tahu tuh sebelum acara juga kita tahu kan, banyak ormasnya datang di situ jaga-jaga. Ya, tapi kalau misalnya bukan yang punya rumah, tapi ada orang yang dekat sama tuan rumah, datang ya. Nah, itu Anies, kan tidak resmi dari tuan rumah. Iya, dari pihak ketiga kan. Dari pihak lain, pihak kedua, kayak ketiga, keempat. Anies harus klarifikasi terhadap pernyataan dari si Partai Demokrat. Kan Partai Demokrat bilang kan, Anies tidak kami undang. Anies harus jawab, oh saya sebenarnya datang karena ada pihak lain yang minta saya datang. Kan begitu harusnya dijawab, supaya nanti pandangan publik pun menjadi positif kepada Anies. Jadi nggak dipersalahkan lah ya. Ini kan wilayah abu-abu tapi negatif. Begitu. Sudut pandang masyarakat ini kan beda-beda kan. Tapi kita bisa dapat pola pikir sudut pandang masyarakat ini arahnya kemana. Kalau kita aja ditanya, ini negatif positif buat Anies? Negatif. Bang Fijan gimana? Negatif nggak buat Anies? Negatif banget. Negatif banget kan. Nah itu berarti kan kalau sekian banyak orang bilang negatif kan berarti kan pola pikir masyarakat ngarahnya ke citranya Anies menjadi negatif. Nah Anies harus membantah ini. Kalau ada memang dia menyatakan saya memang diajak sama seseorang. Tapi kita nggak tahu nih kepentingan Anies datang ke situ ngapain sih? Kalau halal bihalal. Kalau soal kepentingan mungkin gini Bang. Kan halal bihalal ini kan konon katanya merekatkan hubungan yang jarak. Atau merapatkan yang tadinya retak. Kan Anies sama Demokrat punya histori yang agak buruk di 2024. Ketika semua orang menggadang-gadang dia sama AHY, tiba-tiba dia milih Muhaimin. Ya dia ninggalin AHY, gandeng Muhaimin, akhirnya ditinggal Muhaimin masuk. Jadi orang bilang mungkin ini kesempatan Pak Anies untuk berdamai, minta maaf lah. Niatan sepihak. Tapi kan dibantah sama Demokrat kan, nggak diundang, gitu kan berarti kan dilepeh bahasanya ya. Kalau pikiran kita ya, wah dilepeh nih kan begitu kan. Sebenarnya yang benar tuh Anies datang, Demokrat kemudian ya oke, tanpa ada cerita tidak diundang tadi disampaikan publik, nggak usah itu. Baru itu namanya orang kemudian berislah. Tapi kalau tadi kan masyarakat menilainya berbeda. Jadi mungkin maksudnya Anies, udahlah saya mau menyambung silaturahmi kembali masa lalu yang tadinya suram, yang tadinya Anies melepeh AHY supaya nanti damai. Faktanya sekarang dilepeh sama Partai Demokrat kan? Nah, kami yang beranggapan begitu ya, kita beranggapan begitu kan? Itu dari sisi Anies. Kalau dari sisi Demokrat Bang, mungkin nggak mereka menepis tidak diundang, Anies tidak diundang itu karena apa? Karena takut bias politik hubungan politik sama Pak Prabowo. Oh iya, itu udah pasti itu. Kalau kepentingannya arahnya hubungan baik dengan Prabowo. Dengan tim berbeda partai tapi satu visi di pemerintahan kan, gitu. Jadi Demokrat memang ya udah kami nggak undang kok dia datang kan, gitu. Jadi buat menceritakan kepada Pak Prabowo. Karena kalau ini kemudian disalahpahami oleh Partai Gerindra atau Pak Prabowo, oh gitu ya, mulai ya gitu. Oh oke. Gitu kan? Kalau pas lihat, oh oke. Ya, gitu kan. Yang bahaya itu ya. Ya kan itu multi tafsir. Iya, bisa jadi begitu kan. Jadi itu tadi persoalan-persoalan dari hubungan-hubungan politik di mana seseorang yang tidak diundang datang ke partainya orang lain yang sedang bikin acara. Akan menimbulkan dampak. Itu mungkin nggak disadari oleh Anies Baswedan dengan timnya. Begitu. Sehingga timbul prasangka-prasangka. Kalau SBY, Partai Demokrat nggak bilang nggak diundang, nanti sono marah, ya kan? Ya mending dikorbankan aja si Anies kan, udah kami ente nggak diundang ini kan begitu, ente datangnya sudah kami terimalah, begitu. Tapi gini, kalau dikaitkan dengan tadi misalnya ancang-ancang atau geliat-geliat menuju 2029 itu Bang, mungkin nggak
sebenarnya ada misi rahasia atau misi yang seharusnya tidak boleh diketahui publik dulu, bahwa Anies itu sedang dijahit sama AHY misalnya. Nggak, Dan itu yang begini. membuat Partai Demokrat Kalau langsung menepis, ini orang nggak diundang kok. ya, Dan Anies mau aja, yang penting nanti 2029 aku sama AHY gitu. ya kan udah kita lihat kalibernya Anies di pemilu kemarin kan 17%. 17% juga itu dimanfaatin tuh sama PKB, sama Ya. PKS. Dua partai itu kan akhirnya bercokol kan di Jakarta kan. Gitu. Nah, Anies sudah kalah dengan nilainya yang segitu. 17. 17% kan? Ya. Iya kan? Kalau si Ganjar berapa persen tuh? Nggak Ganjar kebalik ini ya. 13 ya, 11 ya, 13%. Ya pokoknya Paling kecil lah. iya ya, pokoknya Anies segitulah ya. Itu kalau pakai Anies 24 apa 27? 24. Ya pokoknya segitu. Nah, jumlahnya ini kalau untuk dipakai lagi di 5 tahun ke depan, ini jumlah yang kalah juga. Begitu. Jadi tanding pun kalah lagi. Abang yakin sekali. Gerakan rakyatnya kemana-mana loh Bang ini. Kemana-mana gerakan rakyat? Ke seluruh Indonesia. Jangankan gerakan rakyat, PSI aja seluruh Indonesia kan. Ya. Semua juga partai seluruh Indonesia, kalau nggak seluruh Indonesia kan dicoret. Begitu kan. Jadi susah lagi dibawa. Harus ada orang baru untuk menantang Prabowo kan. Gitu. Kalau Anies lagi ya nanti KTP nggak punya, angin nggak punya KTP. Itu nanti ulang-ulang lagi tuh cerita itu. Atau nanti ponten buat si Prabowo cuman ponten 11. Nanti itu dia ulang-ulang kan, orang masih punya daya ingat kan, gitu. Jadi tetap aja nanti Anies kalah lagi. Makanya rasanya Demokrat tuh agak susah dia menjahit dengan si Anies, begitu. Tapi kata Bang Ray Rangkuti kan semua partai sekarang itu punya plan B. Iya, semua partai sekarang ini punya posisi untuk mengajukan calonnya. Karena kan sudah ada revisi undang-undang presidensial threshold-nya kan, sudah nol kan. Jadi kita pun kalau ada partai yang se-Indonesia, kita bisa nyalonin diri kan. Gitu. Tapi kan nggak gitu ininya, polanya kan. Nah, Anies pun bisa dia dengan gerakan rakyatnya dia tuh bisa dia mencalonkan diri. Cuman nanti calon jadi banyak sebenarnya nanti. Bisa 5 sampai 10 calon itu. Kemarin yang cuma 3 calon aja 24. Iya. 4 apa 27. Nah, sekarang kalau orang masing-masing punya calonnya, setiap partai, PKB nanti Muhammad maju tuh kan. Buyar itu suara pemilih itu kan. Jadi untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, kalau Prabowo maju lagi, sulit menandingi. Berarti kalau negara ini baik-baik aja, berjalan secara konstan aja, tanpa positif negatif, udah konstan gini aja, negara berjalan konstan, berjalan baik aja udah. Susah melawan Susah kalau Prabowo calonkan lagi ya dia lagi. Tinggal siapa wakilnya kan. Gitu. Jadi Anies datang ke tempatnya Partai Demokrat juga sebenarnya nilai citranya kalau disebutkan tidak diundang, nilai citranya malah jatuh. Ya. Akhirnya beliau mikir udahlah saya jual nasi goreng aja. Oh iya, bukan jual, dia lagi kita nggak tahu apakah, kan ada video yang tadi abang tunjukin itu ya, kan. Jadi lagi di tempat nasi goreng, apakah itu bahasa simbolik mungkin kali politis ya. Atau kan, apa? Pak Anies ini kan punya akun TikTok. Anies Baswedan, Rashid Baswedan, TikTok, ya. Centang biru kan. Ya. Di situ ada gambar dia lagi oseng-oseng wajan. Tapi kita perhatikan di dalam wajan tuh nggak ada isinya itu kan, cuman air doang tuh kan kayak. Nah ini kita lagi mencerna apa sih maksudnya ini ya? Kalau ini sebuah pesan simbolik dari Mas Anies misalnya. Dari nggak juga Anies, kita misalnya. Yang begitu-begitu ngapain jadi pesan sih? Kenapa harus nasi goreng? Kenapa harus wajan dioseng-oseng kan gitu. Jadi kita harus cerdas juga. Kadang-kadang ada konten-konten yang malah menjatuhkan citra begitu. Di tempat nasi goreng tapi nggak ada nasinya. Nggak ada nasinya, nggak ada isinya, cuma air doang sedikit dioseng-oseng. Di sini habis tuh pembuat videonya. Iya, itu kan kita kan ini maksudnya apa? Kalau kita paham ada maksudnya, kan kita bisa cerita nih. Tampaknya maksudnya ini lambang kesederhanaan atau apa. Tapi kan kita melihatnya ini kok aneh-aneh aja ini. Ya,
mau pencitraan, kan kita bahasanya langsung pencitraan aja Iya. kan. Tapi ngapain tuh di tukang nasi goreng terus ngoseng-ngoseng, apa karena nggak ada kerjaan jadi main kayak anak-anak begitu kan, begitu kita nganggapnya kan. Atau kalau yang lain nganggapnya gimana kan. Tapi yang jelas ini sentimen negatif. Kalau rivalnya Anies sih pasti bilang ditolak Demokrat jadi tukang nasi goreng dong. Ya, tapi kan nggak bisa karena dia bukan tukang nasi goreng kan. Iya. Jadi ini pencitraan negatif. Nanti buktinya apa? Sekarang kita lihat di akun TikToknya Anies, di situ kan banyak komentar. Di situ akan timbul sentimen positif apa negatif tuh. Kalau komentarnya negatif semua, ya berarti sentimennya negatif. Kalau komentarnya positif, berarti pencitraannya berhasil, citranya berhasil. Tapi kalau itu pencitraan untuk apa, Bang? Ya, dia mau mencitrakan dirinya sebagai apa? Begini Bang Vincent, setiap kita masukkan ke akun pribadi kita, siapapun kita, itu mencitrakan diri kita. Citra gitu. Jadi gambar profil kita, figur kita tercitrakan di situ. Nah, makin banyak yang lihat, hati kita senang. Siapa yang punya akun TikTok, siapa punya akun Instagram, kalau makin banyak yang like, itu kan makin senang hatinya. Itu kan hiburan dan itu manusiawi. Nah, itulah disebut citra. Apakah citra dan pencitraan salah? Jawabannya tidak. Itulah aktualisasi manusia yang paling dasar yang bisa disampaikan ke publik. Karena kita apa? Karena kita makhluk sosial. Tambah Anies, dia makhluk sosial dan makhluk politik. Jadi citranya itu bukan citra sosial saja, tapi citra politik. Kalau citra politik adalah kepentingan pemilihan. Kalau citra politik ini, kita kan tanya lagi kan, apakah ini menguntungkan dengan citra dia sedang oseng-oseng wajan, gitu kan? Jawabannya ini merugikan secara citra politik. Kalau citra sosial bebas-bebas aja kan. Kan kita makhluk sosial. Betul. Kita mencitrakan diri kita dalam suatu akun. Misalnya kita lagi jadi tukang nasi goreng, boleh-boleh aja, wong citra sosial kan. Itu aktualisasi diri secara sosial. Diapresiasi oleh kawan-kawan kita, oleh publik kan begitu kan. Tapi kalau Anies kan dia membawakan citra politik lah, sosial dan politik. Kita dominankan ke politik. Apakah bermanfaat terhadap citra politiknya? Jawabannya untuk kasus yang ini, kalau Bang Vincent bicara nasi goreng apa ini, ya kita bisa baca ini tidak bermanfaat. Buktinya apa? Silakan buka akun TikToknya, nanti kelihatan tuh komentarnya apa aja. Oke. Terlepas dari komen netizen, secara objektif kalau menurut Abang apa yang mau disasar? Kalau itu video dibuat untuk pencitraan politik misalnya. Apa yang mau disasar? Ya nggak ada. Sia-sia dong. Sia-sia. Bang, itu sampai berkeringat bikin video, masa sia-sia? Ya sia-sia. Kalau berkeringat itu kan panas itu. Ada apinya kan. Jadi panas berkeringat itu. Lalu cuma sek kan gitu kan. Lalu pemirsa bisa nanti disampaikan sama cumi-cumi itu gambarnya. Itu bukan bahasa simbol tuh, Bang? Nggak ada simboliknya itu. Siapa yang bisa menyimbolkan itu? Kan nggak ada. Yang mengatakan aku digoreng-goreng tapi nggak ada isinya gitu misalnya ya. Kan tadi kan kalau goreng nasi kan ada lah nasinya. Kan dia bukan digoreng-goreng, dia lagi yang goreng-goreng gitu. Dia mau bilang aku goreng-goreng tapi nggak ada isinya gitu ya. Itu citra negatif. Dampak citranya secara politik negatif. Ya, jadi benar kata Abang, kalau misalnya orang biasa seperti kita kan mungkin tujuannya sosialisasi aja. Hubungan biar bercanda sama teman-teman misalnya, tapi karena Anies itu politisi, apalagi pernah jadi calon presiden, pernah jadi gubernur DKI. Video itu jadi bisa multitafsir ya, Bang ya. Iya, multitafsir secara negatif. Dan pas negatif banget itu ininya. Ya, tinggal kita lihat komentatornya. Komen di komennya di TikTok, akunnya itu kan. Oke. Sayang sekali ya, sayang sekali. Dua nih keadaan yang baru-baru yang terjadi dibuat Pak Anies ya. Pertama, datang tak diundang, pulang tak diantar. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Yang kedua adalah dia bikin oseng-oseng air putih di warung nasi goreng. Gerobak nasi goreng. Dan dua-duanya berdampak negatif buat Anies. Tapi menurut Abang itu iseng atau memang sengaja dilakukan? Kira-kira, karena Abang psikolog nih. Ya gini, sudut pandang untuk psikologi jangka panjang orang ingat nama Anies. Yang oseng-oseng nasi goreng. Untuk jangka pendeknya ada citra negatif kan. Tapi kalau ini berulang, blunder-blunder ini berulang dalam pencitraan, itu untuk jangka panjangnya buruk. Begitu. Mungkin mau ikut
ini kali mau apa menggait akar rumput kali. Akar rumput kita pinter-pinter loh sekarang. Oh iya, enggak Tukang nasi goreng aja jago itu. Ini ngapain sih niru-niru gue kata tukang nasi goreng kan gitu. Gue aja udah katam begini apa ngoseng-ngoseng nasi pakai kecap, masa dia masih kosong gitu kan diketahui sama tukang nasi goreng kan. Ngeri juga kalau politik ini Bang ya. Oh iya, jadi kan Oke. kita bisa lihat pola pikir dari setiap individu ngarahnya kemana nih terhadap apa yang diperbuat oleh orang politik yang mencitrakan diri. Oke. Jadi kalau itu di video itu misalnya dibuat dengan sengaja untuk sebuah pencitraan atau untuk tujuan politis apapun, Ya, menurut Abang itu sia-sia. sia-sia bahkan membuat negasi itu orang jadi anti simpati. Tapi Bang Anies tuh kan sering kali anti mainstream kata orang. Jadi ketika orang rame-rame di Iya, level anti mainstream selalu kalah. apa kayak Iya, semua yang anti ya faktanya sih iya, faktanya begitu ya. begitu Iya, karena iya. dia akan mendapatkan ini kan kalau anti mainstream kan berarti anti normalitas Iya. kan. Sementara kalau pakai ilmu kurva normal, yang normal itu kan 80%. 10% devian kiri, 10% devian kanan. Dia mau ngambil yang devian ini buat apa? Nilainya cuma 10%. Begitu. Harusnya jalur normal Iya, aja yang jalur jelas-jelas mainstream bisa aja. Iya, mainstream aja. potensinya 80% Iya. gitu ya. Nah, cuman kan Anies ini kan bukan penyanyi, bukan seniman, bukan Iya. artis. Dia harus menceritakan diri kan sebagai orang politik. Sama kayak Amin Rais. Dia punya partai. Tapi bagaimana dia menceritakan dia dengan partainya? Panggungnya kan nggak ada. Supaya dia diingat oleh orang-orang di masa depan. Patut diingat nanti pemilihan 4 tahun lagi itu yang ada 4 grup angkatan pemilih baru yang sekarang masih SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 3 SMP. Mereka nggak ngerti ini. Ini kan termasuk banyak ini jumlahnya individunya kan. Mereka dari SMP kan nggak ngerti itu siapa Anies siapa ini kan, yang SMA apalagi baru SMA kan nggak ngerti kan. Ketika mereka pas pemilihan 4 tahun lagi mereka milih kan mereka seger siapa nih calonnya. Makanya harus ada orang yang sudah pernah ikut pemilihan 5 tahun yang lalu, mereka harus menampilkan citranya terus menerus. Supaya apa? Supaya orang yang baru ini paham. Jadi dan selalu ada di ingatan publik gitu ya. Ada di ingatan publik. Kan tujuannya sebenarnya itu. Cuman kan banyak cara untuk ada di ingatan publik kan. Tentunya dengan profesi, dengan pekerjaan keartisan, kan begitu kan dengan publik kan. Ya, gitu. Bang Deo kan ada di ingatan publik. Ya mudah-mudahan. Terutama yang lagi bermasalah itu ya. Ya. Masalah tanah, masalah apa aja masalah. Iya. Ada di ingatan publik. Ya cuman kan kita kan bukan orang politik. Iya. Jadi buat apa juga. Mau melekat, monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau besok ada kasus baru ya kan. Ya. Kayak kita nih. Mau hari ini gue tanya, gue cecar, lu marah, ya nggak apa-apa. Besok ada narasumber lain. Betul, gitu ya. betul. Gitu. Kalau politik gak bisa gitu ya Bang. Kalau politik itu harus dirawat ya. Iya. Siapa orang politik nggak pencitraan? Nggak ada Bang. Viral aja pakai rompi anti peluru. Ya makanya, semua kan pencitraan. Karena citra politik itu harus ada cara tersendiri. Oke. Nah, balik ke datang tadi, undang tadi itu Bang. Menurut Abang pola komunikasi seperti ini yang salah apanya? Gitu. Maksudnya kenapa Anies harus datang gitu kan? Seperti tadi kita bilang. Iya, makanya kita bilang salahnya di mana? Kalau kemudian bahasanya kemudian dinegasikan negatif oleh partai kan, Partai Demokrat kan. Ngapain harus datang? Ya, kita ambil negatifnya, dia akhirnya terhinakan lah. Iya. Ambil positifnya, dia punya niat baik lah untuk menjalin silaturahmi kan gitu. Tapi memang etisnya kalau ada satu acara kita nggak diundang, apalagi di hotel misalnya gitu kan, kita nggak diundang tiba-tiba kita datang tuh, itu kan udah nggak bagus. Etiknya nggak boleh. Acara resmi ya kita diundang ya datang, nggak diundang ya jangan sekali-kali datang, nanti malu. Nggak tahu diri namanya. Tapi kan kadang-kadang orang bilang politik itu nggak bisa diterjemahkan lurus Bang. Ya kan ada terjemahannya tadi. Anies datang, kami tidak undang. Nah, itu udah terjemahan tuh. Enggak maksudnya. Itu kan yang tampak di permukaan. Pernyataan-pernyataan terbuka ya, kalau itu. politik kan dinamis. Ya, kadang-kadang yang di bawahnya A, besok B. Tapi kan kalau kita pemilih ini kan bagian dari demokrasi kan. Pemilih ini kan orang yang nanti memilih. Kan kita bisa baca pikiran pemilih-pemilih ini nanti kan. Gitu. Kalau pola begitu. Atau mungkin Anies pakai prinsip zolimisme. Tahu zolim di Indonesia itu orang yang terzolimi itu biasanya
kasihan loh dia udah datang, masa kata kalian gak Ya, diundang? tetap ada proporsinya Bang Vincent, yang punya pikiran segitu, nggak banyak juga. Tetap ada yang terzolimi banyak, oh ini kasihan dia dijolimin sama Partai Demokrat misalnya gitu kan. Tapi kan kita sendiri nggak punya pikiran seperti itu. Iya, Tapi beberapa orang ada pikiran seperti itu, wah terzolimi nih, kasihan Anies, ya. kanda Anies ini kan gitu. Apaan sih kalian tuh orang datang kok nggak diundang, diomong-omong gitu ya? Iya, kadang-kadang kita kan sedih juga tuh Iya. ngelihatnya gitu. Iya kayak Tapi kan kita harus rasional Bang Vincent. ya kita harus rasional Bang. Mm-mm. Kalau kita tadi kan pertanyaannya, Hah. apakah serendah itu Bang Anies misalnya? Lu nggak diundang, ngapain datang gitu loh? Ya, Lu tuh levelnya level presiden misalnya kan? iya, karena Kok pernah acara halal bihalal satu partai loh. Kalau acara yang dibuat oleh Pak Presiden oke lah, semua golongan ada kalau di datang. situ. Ini Lu kan acara satu datang, partai. Ini satu partai. Kita tanya nih, Puan Maharani datang nggak ke situ tuh? Enggak kan? Enggak. Partai Nggak apa? lihat sih, nggak Iya, lihat. partai-partai apa datang nggak? Kan enggak. Itu kan partai isinya biru semua itu kan? Karena namanya halal bihalal partai. Partai kan. Kita juga nggak berani datang itu, nggak diundang. Kalau saya Pak Anies saya balas dendam, nanti saya bikin halal bihalal Partai Gerakan Rakyat. Ya, Orang Demokrat saya nggak undang. ya. Kita diundang nggak? Kita diundang terus Bang, nggak pernah datang Bang. Kita kan di sini terus Bang. Gimana ya, mau ke sana nggak? Susah kita datang ke partai A, orang kira kita partai A. Datang ke Iya. partai B, orang kira partai B. Jangan kita datang, orang ke sini datang nih. Relawan Jokowi kita dibilang termul. Terus kita ada undang Bang Egy, wah ini kelompok pengkhianat ya kan. Kita tadi lagi datang Beni Parapat, wah ini grupnya Anies. Datang lagi. Ya udahlah berarti kalau nanti dikumpul-kumpulin, oh kita ada di semua grup ini, ya kan? Berarti memang kita nggak memihak kemana-mana. Iya. Gitu. Makanya dengerin obrolan kita sama Bang Deo. Jadi Bang Vincent itu kan, Bang Refli Harun kan punya podcast tuh. Sekali-sekali lah saling mengundang itu antar podcast. Iya, collab ya Bang, collab ya. Iya, gitu. tapi Bang Refli kayaknya belum mau Kita udah tahu juga namanya manusia kan. Yang respon tuh Bang Abraham Samad walaupun belum punya waktu. Iya. Gitu. Tapi kita senang-senang aja sih Bang. Iya. Tapi kita undang ya resmi ya. Dan kita akan sampaikan tamu kita yang kita undang hari ini ya kan. Karena datang di rumah kita harus bertanggung jawab memang diundang orang ini betul. ya kan. Ya kalau orang datang terus nanti saya disalahin, enggak kok saya enggak undang, dia sendiri yang minta datang ya kan. Enggak boleh gitu kan. Ya, nggak boleh gitu. Orang udah nyampe di rumah kita, emang itu tamu kita gitu ya Bang ya. Tapi politik emang beda Bang. Ya, makanya kita bilang Demokrat juga ada-adanya lah kan begitu. Masa orang udah bersilaturahmi masih bilang tamu tadi undang kan, kasihan juga kan begitu kan. Entah maksudnya apa, walaupun pernyataannya netral tapi ada tendensi itu. Paling nggak tendensi itu bukan datang dari Demokrat tapi datang dari pikiran masyarakat. Betul. Dan tendensi itu bisa ke berbagai arah Bang. Iya. Bukan cuma ke Pak Anies doang. Bukan. Bisa jadi tendensi itu juga ke Hambalang ya kan. Betul. Ya kan kita nggak tahu. Makanya kalau Partai Demokrat ada acara, saya nggak pernah datang gitu. Takut dibilang nggak diundang. Nggak pernah diundang. Nggak pernah diundang ya? Iya, makanya nggak pernah datang. Ngapain kita datang? Jadi apa Bang? Kalau di luar itu semua ya, terlepas dari dua peristiwa tadi, goreng oseng-oseng air di wajan ya kan, sama datang ke halal bihalal tapi nggak diundang gitu. Ya itu dua-duanya citranya politiknya negatif. Tapi menurut Abang kan Bang Anies lumayan nih bergeraknya di sosmed tuh selalu. Nggak cuma Anies, Pak Amin Rais juga sama, semua bergerak. Muhammad Iskandar juga sama. Akan anggota-anggota DPD pun sama aja mereka. Anggota DPD nih, anggota DPR juga sama. Mereka kan harus pencitraan dan penceritanya tuh politis, cerita politik. Kalau kaliber cuman kayak kita gini, citranya kan citra sosial doang aja ya. Nggak ada kita teman kemana-mana. Ya. Ke Sukabumi ada teman ya kan. Purwakarta ada teman ya. Sepanjang jalan dari Sukabumi sampai Jakarta ada teman. Kita bisa mampir. Enak kan punya banyak teman kan? Iya. Bener, ada di mana-mana. Banyuwangi ada, Surabaya ada. Ya kan? Malang, Solo ada. Tapi tanggal 4 kita diundang gue Bang. Diajak tuh? Sih bukan diundang, diajak. Gue kalau diajak aja nggak mau Bang. Kalau diundang baru mau. Acara apa itu Bang? Ada halal bihalal dengan Babe di Solo. Oh iya kah? Bang Vincent diundang? Ada ngajak. Oh Bang. Ada ngajak. Ya, orang yang ngundang ngajak kita.
Nah, kalau kita kan nggak mau Bang diajak-ajak gitu. Ya udah nggak usah lah Bang Kalau Vincent. diundang datang. Solo itu jauh Bang Vincent. Tapi emang soal undang-mengundang rumit juga ya Bang ya. Ya rumit, nanti kita nggak diorangin ya. Siapa lu? Saya ini aduh perkenalan lama. Mendingan kita diundang sama orang kampung mana yang ya. kemudian kita diorangin itu lebih enak. Jadi kita datangnya bersyukur banget kan begitu kan. Aku diundang pesantren ada Abah Kiai Haji siapa lupa aku. Kita pokoknya panggil Abah aja. Waduh Bang, aku nginap di pesantren Bang. Enak kan? Tidur di kobong, ngobrol di kobong. Itu tempat pengajiannya santri-santri itu. Ya. Asik, tenang, adem. Apalagi ngobrol sama Pak Kiai itu nunduk aja, hormat banget sama kita. Padahal kalau kita ngomongin agama kan begini. Tapi sama kita karena kita diundang dari datang ke rumah beliau kan. Jadi dia menghormati, memperlakukan tamunya dengan sangat hormat gitu. Nah kita butuh undangan kayak gitu Bang. Iya kan, walaupun makannya apa Bang? Cuma kacang, pisang. Wah, Bang Vincent kalau diundang mertua seneng gak sih? Oh senang. Senang ya? Senang Bang. Iya senang ya? Senang banget. Gitu. Nanya aja kita ya. Kalau Abang enggak? Enggak, kita enggak ada jawaban. Kenapa? Karena enggak punya mertua atau enggak pernah diundang? Kan tadi udah bilang enggak ada jawaban. Nah, kita malah nanya, ini lagi nanya. Oke. Intermezzo ya. Oke Bang, tapi menarik sih. Benar juga kata Abang. Dua-duanya secara etika pergaulan sosial tuh kayak nggak bagus, ya kan? Pertama, kalau tahu nggak diundang, yang nggak usah datang. Itu paling aman ya kan? Yang kedua, kalau orang datang, jangan dibilang lah, weh ini kita nggak undang. Itu sama-sama dua-duanya emang nggak. Makanya dua-duanya negatif. Iya kan? Secara etika berkomunikasi itu kayaknya relasi sosial tuh kayaknya nggak bagus. Ada kecualinya Bang Vincent. Apa itu? Jelangkung. Kalau itu susah sih. Tapi kan manusia semua Bang, halal bihalal itu Bang ya kan. Ya kita mudah-mudahan hal seperti ini sih jadi pelajaran penting. Bukan cuma di dunia politik ya, tapi tadi ya di dunia sosial gitu kan. Kita harus saling menjaga. Ya yang paling penting menjaga diri sendiri dulu. Kata Bang Deo kalau nggak diundang jangan datang. Itu kan menjaga diri sendiri kan. Betul, Bang. Marwah ini. Ya supaya aman. Kecuali nanti acara udah berjalan di tengah. Aduh bro sorry. Saya lupa kemarin. Tapi mohon maaf banget. Lu bisa datang nggak? Ya kalau memang itu teman ya datang. Ya kan Bang. Itu. Jadi apa yang kita mau simpulkan dari mengundang ini Bang? Lain kali kalau punya acara jangan lupa ngundang teman, kerabat, saudara. Itu aja simpulannya. Supaya jangan sampai yang dilupakan kan begitu. Iya. Oke. Itu kesimpulannya Bang. Iya Bang Ojan. Oke. Ya begitulah pemirsa. Kadang-kadang relasi sosial itu memang kadang-kadang masuk di fase yang agak rumit gitu. Dan ketika dua pihak bertemu dengan histori yang latar belakang masa lalu yang agak problematik, itu bisa menimbulkan banyak tafsir. Apalagi di ranah politik. Tapi seburuk-buruknya sebuah relasi atau pertemuan atau dialog apapun, memang bertemu itu hal yang baik gitu. Cuman sekarang bagaimana kedua belah pihak memaknai pertemuan itu. Itu saja. Di dunia manapun, dunia relasi sosial biasa seperti saya dengan Bang Deo atau di dunia politik. Jadi rata-rata segala sesuatu itu menjadi negatif atau positif itu tergantung bagaimana kita merespon segala sesuatu. Kalau kita positif-positif aja, apapun itu ya pasti akan jadi positif. Gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang sekarang bergelut di dunia politik ya buatlah segala sesuatunya jadi adem gitu ya Bang ya. Kalau mau bertemu ya bertemu aja, nggak usah takut gitu ya. Tapi susah kalau di politik begitu Bang. Semuanya perlu pertimbangan. Takut ketemu sini sana tersinggung gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan seperti Bang Deo tadi, kalau ada hajatan, saudara-saudara, kerabat, kenalan tuh jangan lupa diundang.
Itu aja, jangan sampai ada saudara kita jadi jailangkung itu kan nggak Ya. bagus ya. Datang nggak diundang, pulang juga nggak diantar. Ya Bang? Ya. Mudah-mudahan itu juga tidak terjadi di dunia politik kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Dewo. Dewo. Selalu ada yang segar. Saya nggak kepikiran soal jailangkung tadi Bang. Tapi Abang selalu punya istilah yang bagus, boleh lah. Tapi kita tidak mau menyindir siapapun ya Bang. Ini Ya. kan kayak Nggak, boleh. kita tadi lagi menyindir. Udah mau saya sapu, oh ternyata itu tujuannya. Oke pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.